Shalom. 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 Puji nama Tuhan, kasih Tuhan begitu besar atas kehidupan kita. Selayaknya kita mengucap syukur lewat ibadah dan pelayanan kita. Dan kami percaya sidang jemaat Ebenezer tetap diberkati karena kita mengandalkan Tuhan. Dan sebelum kita memujikan Ku Mau Cinta Yesus, biar kita lebih sungguh-sungguh di dalam ibadah PA ini supaya berkat melimpah atas kebenaran firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, ya Bapa. Ya Abba, Saya mengundang sidang jemaat yang di rumah. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Ya Abba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba. Ya Abba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abba, ya Bapa. Ya Abba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Inilah kerinduan kami pada malam hari ini Tuhan. Lewat kasih, lewat pertolongan-Mu, semua boleh Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Pembelaan-Mu, bahkan berkat yang Kau limpahkan begitu nyata Tuhan dalam kehidupan kami. Lewat jasmani, bahkan lewat berkat rohani. Pemberitaan firman Kau bukakan bagi kami sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami bisa merasakan kepuasan dan kami bisa merasakan pembelaan dan pengharapan yang pasti yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih, layakkan semua imam-imam-Mu untuk kami bisa melayani dan beribadah kepada Engkau. Khususnya sidang jemaat-Mu kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kerendahan hati, kelembutan hati, hingga berita firman-Mu disampaikan semua mendapat kekuatan yang baru daripada Engkau Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu kami serahkan yang menyampaikan kebenaran firman Allah, Bapak Hendra Wijaya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan berikan hikmat-Mu,
pembuka desa firman-Mu Tuhan, sehingga kami bisa dipuaskan, dibenarkan, bahkan kekuatan yang luar biasa atas firman-Mu terjadi pada sidang jemaat-Mu. Terima kasih, kami buka ibadah ini dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dan biar pada malam hari ini lewat ibadah yang di minggu-minggu pertama ini tetap kita mengandalkan Tuhan, dan saya percaya kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Kalau kita selalu berserta dengan Tuhan, maka segala sesuatu akan dijadikan semua berhasil, karena Allah di depan kita. Allahku dahsyat. Haleluya. Ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. haleluya. Kita harus akui pada malam hari ini Allahku dahsyat, karena Dia mempunyai kuasa yang satu atau tunggal, bahwa tidak ada yang bisa menguasai, baik di dalam bumi, di atas bumi, bahkan di atas langit, semua ada dalam kuasanya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ini menjadi iman kita, maka segala sesuatu yang kita harapkan akan kita imani akan menjadi kenyataan yang indah pada tepat pada waktunya. Saatku indah, kita siapkan hati kita, kehidupan kita untuk kebenaran firman Tuhan. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu,
Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan. Bawa daku erat dalam pelukanmu. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu ku rasakan. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhiku, ku rindu selalu. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah, Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu. memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Bawa daku erat dalam pelukan-Mu. menikmati kasih. Menikmati kasih Haleluya. dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu ku rasakan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhiku, Ku rindu selalu. Haleluya. diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Dengan segenap hati hadirat-Mu ku rasakan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan Haleluya. kekudusan-Mu Bapa. Penuhiku, Ku rindu selalu. ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
Biarlah dalam ibadah pelayanan ini kami bisa menikmati kasih-Mu Tuhan. Pemberitaan firman-Mu, perjamuan suci merupakan uluran tangan kasih-Mu atas hidup kami yang mampu untuk menyucikan, mengubahkan hidup kami. Oh Tuhan, untuk menolong kehidupan kami, mujizat pasti terjadi sampai kesempurnaan. Nyatakan firman-Mu dalam kami semuanya Tuhan. Terima kasih, urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh perkataan Tuhan sendiri, kasih Tuhan yang dicurahkan di tengah kehidupan kami, jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua dimanapun kami berada Tuhan, di daerah Mojokerto semuanya dalam urapan yang sama untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami semua. Mujizat terjadi, pembaruan, pertolongan sampai kesempurnaan Tuhan. Dan kami tidak ragu mengangkat dua tangan kami kepada menyerahkan seluruh hidup, keluarga kami, sidang jemaat sampai setiap detak jantung kami dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang menentukan yang terbaik sampai kesempurnaan. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis setan mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main kami bersati manggil nama-Mu untuk usirkan dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mohon kemurahan-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita akan membaca di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang buas dan patungnya itu dan menerima tanda pada darinya pada tangannya 666, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dan dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, dan yaitu mereka yang menyembah binatang buas serta patungnya itu, dan barang siapa yang menerima tanda namanya. Puji Tuhan. Ya. Jadi ini malaikat yang ketiga membawa berita penghakiman, berita penghukuman ya bagi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menyembah antikris, binatang buas itu ya, dan menerima cap 666, cap namanya, cap 666 ya ini, sehingga juga tampil sebagai binatang buas itu. Jadi penghukuman malaikat ketiga membawa berita penghakiman, penghukuman ya bagi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menerima, yang menyembah ya binatang buas dan menerima cap 666, cap namanya ya itu, sehingga juga tampil seperti binatang buas, juga tampil seperti binatang buas, sehingga mereka akan dibinasakan di neraka selama-lamanya, dibinasakan di neraka selama-lamanya, lautan api belerang selama-lamanya. Wahyu 13 ayat 1 dan 2 kita belajar tentang antikris binatang buas itu ya. Wahyu 13 ayat 1 dan 2. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7.
Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ya, seekor binatang buas keluar dari dalam laut, itu antikris itu ya. Ayat yang kedua, binatang buas yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Jadi antikris ini adalah kombinasi 4 binatang buas. Kombinasi 4 binatang buas ya. Itulah macan tutul, beruang, naga ya, naga, kemudian macan tutul, beruang dan singa ya, ya. Jadi naga, beruang, macan tutul dan singa, itu 4 kombinasi binatang buas. Nah, jika hamba Tuhan, pelayan Tuhan menyembah antikris 4 kombinasi binatang buas, maka dia tampil seperti binatang buas juga. Dia tampil seperti binatang buas juga. Nah, itu saja, dan itu yang akan dihukum, dibinasakan selama-lamanya. Akan dihukum dan dibinasakan selama-lamanya. Nah, ini yang harus kita waspadai, saudara, harus kita waspadai hari-hari ini. Mari kita akan melihat praktek 4 binatang buas, praktek kombinasi 4 binatang buas, praktek kombinasi 4 binatang buas ya. Mulai dari naga ya, Wahyu 12 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Wahyu 12 ayat 3 sampai ayat 4. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Perempuan ini adalah gereja Tuhan ya. Jadi ini kekuatan naga itu pada ekor. Kekuatan naga pada ekor yang menyeret sepertiga bintang di langit. Sepertiga bintang di langit. Bintang itu gembala-gembala. Bintang itu imam-imam, hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Itu bintang. Menyeret sepertiga bintang di langit. Gembala-gembala, hamba Tuhan, pelayan Tuhan ya, itu. Nah, kekuatan apa dia menyeret ekor ini? Ada kekuatan apa? Dalam Yesaya 9, kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-14. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-14. Tua-tua dan orang yang terpandang itulah kepala. Nah, dan nabi yang mengajarkan dusta itulah ekor. Jadi ekor ini adalah rodusta. Ekor rodusta, ajaran palsu itu ya. Rodusta, ajaran palsu. Juga rodusta ini setan, itu yang di udara itu setan ya, yang di langit itu setan. Itu juga ada roh kebencian, bapak pendusta, bapak pembunuh ya. Roh kebencian itu ya. Jadi roh dusta, roh benci. Roh dusta itu ajaran palsu termasuk, dan roh kebencian. Nah, itu kekuatan ekor. Nah, itu naga, kekuatannya pada ekor. Juga di ekor ini ada alat reproduksi. Jadi ular itu alat reproduksinya pada ekor. Nah, itu menunjuk puncak dosa. Dosa makan minum dan dosa kawin mengawinkan. Dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, dan dosa kawin mengawinkan. Dosa percabulan
ya, antara laki-laki perempuan yang bukan suami istri sah, juga laki-laki perempuan manusia dengan binatang, percabulan pada diri sendiri, itu semua ya. Kemudian tontonan yang tidak baik, kemudian juga nikah yang salah, kawin campur, kawin cerai, kawin mengawinkan bebas, itu semua. Nah, itulah ekor naga, saudara ya. Semoga kita bisa mengerti. Jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menyembah binatang buas, antikris, ya, yang menyembah antikris, binatang buas, tampil seperti naga, yaitu suka dusta, suka membenci, ya itu suka dusta, fitnah, itu menyalahkan orang yang benar, menghujat, itu benci karena dasarnya benci tanpa alasan. Juga berbuat dosa sampai puncak dosa itu, dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Nah, itu saudara, semoga kita bisa mengerti ini. Jadi itu menyembah naga, menyembah binatang buas, naga, dusta, benci, saudara, juga fitnah, hujat, itu. Kemudian juga dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, juga dosa kawin mengawinkan, itu ya, percabulan dengan berbagai ragamnya. Nah, itu sama, nah, itu saudara, semua itu yang membawa pada kebinasaan di neraka, itu yang membawa pada penghakiman, kebinasaan di neraka. Itu Tuhan tolong kita semuanya, saudara. Tuhan tolong kita semua. Oleh sebab itu kita harus, nah ini saudara, kalau menyembah Tuhan kita harus, nah, saudara, lawannya dusta, jujur, saling mengasihi, itu jujur, saling mengasihi dan hidup suci. Ya, jujur, saling mengasihi, hidup suci. Itu yang hidup kekal selamanya. Jadi jangan sampai dihukum, ya. Tuhan tolong kita semua. Kemudian yang kedua yaitu macan tutul, itu macan tutul. Nah, itu panter ya, macan tutul itu kekuatannya pada kecepatan. Itu saja, macan tutul pada kecepatan yang luar biasa untuk menghadang, kecepatan yang luar biasa untuk menghadang segala aktivitas rohani, untuk menghadang segala aktivitas rohani dari hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Itu macan tutul, kecepatannya, kekuatannya pada kecepatannya untuk menghadang aktivitas rohani dari anak-anak Tuhan, ya, dari anak-anak Tuhan. Ya, ada dua kecepatan yang dihadang oleh macan tutul, ada dua kecepatan rohani yang dihadang oleh macan tutul. Yang pertama yaitu dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19. Yakobus 1 ayat yang ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Nah, itu cepat untuk mendengar. Nomor satu, kecepatan untuk mendengar. Mendengar apa? Mendengar firman Allah. Kecepatan untuk mendengar firman Allah. Ya, artinya kecepatan di sini artinya sungguh-sungguh. Ya, ini kecepatan artinya sama dengan sungguh-sungguh dalam mendengar firman Allah dan suatu kebutuhan seperti anjing menjilat remah-remah roti bagi kita bangsa kafir, seperti anjing menjilat remah-remah roti. Kemudian yang kedua, kecepatan ini artinya saudara, kita sudah beralih, kita sudah meningkat dari firman penginjilan susu kepada firman pengajaran makanan keras. Nah, itu yang kita dengar sudah meningkat dari susu penginjilan, firman penginjilan kepada makanan keras, firman pengajaran yang lebih tajam
dari pedang bermata dua. Nah, ini saja kecepatan itu untuk sungguh-sungguh mendengar firman, ya suatu kebutuhan, ditambah sampai kita menjadi dengar-dengaran, sampai kita menjadi dengar-dengaran, saja sampai menjadi dengar-dengaran. Nah itu saja Tuhan akan tolong kita semua. Nah, kalau kita mendengar dan dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar, kalau kita cepat mendengar sama dengan sekarang mendengar dan dengar-dengaran pada firman pengajaran benar, maka firman pengajaran yang benar itu menyucikan kita, menunjuk dosa-dosa kita, menunjuk segala dosa kita, sehingga kita sadar, sehingga kita menyadari dosa, menyesali dosa-dosa kita, menunjuk segala dosa termasuk puncak dosa, sehingga kita sadar akan dosa dan menyesali dosa-dosa. Nah, itu segera mendengar. Nah, saudara, mendengar dan dengar-dengaran pada firman pengajaran, bukan cuma penginjilan tapi ditingkatkan pada pengajaran. Nah, itu saudara, sehingga firman pengajaran benar menyucikan kita dari dosa, puncak dosa, menunjukkan dosa-dosa, puncak dosa, sehingga kita sadar, menyesal, sadar, menyesal. Nah, itu ya, semoga kita bisa mengerti. Nah, itu macan tutul itu kecepatan macan tutul untuk memperlambat kita mendengar firman. Nah, itu sehingga kita tidak bisa mendengar, tidak bisa dengar-dengaran pada pengajaran yang benar. Itu apa itu pengajaran itu? Wah, apa itu? Ya porno itu ini itu dan seterusnya, salah itu dan lain-lain. Nah, itu kecepatan macan tutul, ya, untuk memperlambat kita, sehingga kita tidak bisa mendengar dan dengar-dengaran pada pengajaran benar, tetap hidup dalam dosa, tidak menyesal, ketawa dalam dosa. Itu tidak sadar, tidak menyesali akan dosa-dosa, tapi ketawa dalam dosa. Itu berarti ketawa dalam dosa, menangis di neraka. Itu. Nah, semoga kita bisa mendapat kecepatan dari Tuhan, dari Roh Kudus, untuk bisa mendengar dengar-dengaran, sehingga bisa sadar, menyesali dosa. Kalau sudah sadar, menyesal, yang kedua, dua macam kecepatan yang positif. Kecepatan yang kedua itulah Matius 5, Injil Matius pasal yang kelima ayat 23 sampai 25. Matius 5 23 sampai 25. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, ini hamba Tuhan berarti mempersembahkan persembahan di atas mezbah, itu melayani Tuhan, saudara. Nah, kemudian dan engkau teringat akan sesuatu di dalam hati saudaramu terhadap engkau, 24, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Nah, itu dihukum. Jadi Tuhan tolong kita semuanya, saudara. Jadi kecepatan yang kedua, kecepatan untuk berdamai. Tadi pedang firman menunjuk dosa, menyucikan kita dari dosa, menunjuk sadar, menyesal, lalu segera berdamai dengan lawan, saudara, itu dengan Tuhan, dan saudaramu dengan saudara, dengan sesama. Nah itu, saudara. Jadi kecepatan untuk berdamai sama dengan mengaku dosa kepada Tuhan, lawan kita, lawannya orang berdosa itu Tuhan, saudara, kepada Tuhan dan sesama saudara kita, mengaku dosa kepada Tuhan dan sesama, saudara. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi, cepat bertobat, stop dosa. Nah, ini kecepatan yang positif. Nah, itu saudara, cepat bertobat, itu saudara, dan cepat berubah dari manusia daging
menjadi manusia rohani seperti Yesus sampai satu waktu sempurna seperti Yesus. Nah, itu kecepatan positif, cepat mendengar dan dengar-dengaran pada pengajaran yang benar supaya disucikan. Cepat berdamai, cepat bertobat, cepat berubah. Jangan bertahan pada manusia daging, itu antikris. 6 daging semua. Tubuh daging, jiwa daging, roh daging tidak berubah. Itu mari cepat berubah sampai sempurna seperti Yesus. Nah, itu untuk layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Nah, itu. Jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menyembah antikris macan tutul adalah saja. Nah, itu hamba Tuhan yang berlambatan untuk mendengar firman pengajaran. Artinya tidak dengar-dengaran, lambat untuk mendengar firman, menolak firman pengajaran, tidak maunya penginjilan terus, ya, menolak firman pengajaran, sampai tidak dengar-dengaran, ya, sampai tidak dengar-dengaran pada firman pengajaran. Ngantuk kalau dengar pengajaran, apa ini? Ngantuk. Memang dulu kalau dikasih mana sama Tuhan begitu juga. Apa ini? Tanya terus, apa ini? Itu ngantuk, banyak tanya, banyak kritik dan lain-lain. Itu lambat dalam mendengar. Kemudian sehingga lambat berdamai, ya, lambat berdamai, ya, lambat berubah sampai tidak bisa berubah. Ketinggalan saat Yesus datang kembali kedua kali. Ketinggalan saat Yesus datang kembali kedua kali. Binasa selamanya di neraka. Nah, itu, ya, Tuhan tolong kita semuanya. Jadi hati-hati, ya, binatang buas pertama naga itu roh dusta, roh benci, ya, dan puncak dosa. Itu, ya, dosa makan minum, kawin mengawinkan. Itu jangan jadi pendusta, pembenci, dan puncak dosa. Itu, ya. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti semuanya, ya. Mari, kemudian yang ketiga yaitu beruang. Ya, ini yang ketiga adalah beruang. Kekuatan beruang itu mempunyai kaki. Nah, kekuatan beruang pada kaki yang mempunyai daya cengkram yang kuat. Kaki yang mempunyai daya cengkram yang kuat, yaitu kaki yang mempunyai daya cengkram yang kuat, saja itu, sehingga mangsanya tidak bisa berkutik lagi, tidak bisa lepas lagi, sehingga mangsanya tidak bisa berkutik, tidak bisa lepas lagi. Itu beruang, saja itu mengikat, mencengkram, cengkram yang sangat kuat sehingga mangsanya tidak bisa berkutik, ya, tidak bisa lepas. Ini ikatan yang sangat kuat. Nah, saja. Jadi antikris mengikat hamba Tuhan, pelayan Tuhan dengan ikatan yang sangat kuat. Ikatan terakhir yaitu keinginan akan uang. Ikatan keinginan akan uang. Ikatan keinginan akan uang. Itu ikatan terakhir dari gereja Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Ikatan terakhir dari gereja Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, ya. Tuhan tolong kita semua. Bukti terikat oleh keinginan akan uang, menjadi kikir dan serakah, menjadi kikir dan serakah, ya. Kikir tidak bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama yang butuh. Untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama yang membutuhkan, kita tidak bisa memberi. Nah, kemudian serakah, merampas haknya orang lain, terutama haknya Tuhan. Itulah perpuluhan dan persembahan khusus. Nah, itu ya, mencuri perpuluhan dan persembahan khusus milik Tuhan, mencuri milik orang lain, ya, hutang tidak bayar, menipu, semuanya itu. Korupsi, semuanya itu termasuk, ya, beruang mencakar
cengkramnya, daya cakar, daya cengkram yang sangat kuat, tak bisa lepas. Itu ikatan terakhir, ya, ikatan terakhir, kikir dan serakah. Itu Tuhan tolong kita semuanya, ya. Tuhan tolong. Jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menyembah antikris itu menjadi kikir dan serakah, menjadi kikir dan serakah. Ya, Tuhan tolong kita semua. Dan itu berarti telanjang. Kikir serakah itu tidak punya pakaian mempelai. Telanjang, tidak punya pakaian mempelai. Itu berarti ketinggalan saat Yesus datang kedua. Binasa untuk selamanya. Binasa untuk selama-lamanya. Ya, Tuhan tolong kita semua. Nah, itu oleh sebab itu kita harus, ya, hari-hari ini, gitu aja, kita bisa mengembalikan milik Tuhan. Oleh sebab itu, hari-hari yang terakhir ini menjelang kedatangan Yesus kedua kali, kita bisa mengembalikan milik Tuhan, perpuluhan, persembahan khusus, dan lebih bahagia memberi daripada menerima. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Suka memberi. Itu nanti menjadi pakaian kebajikan, pakaian mempelai. Itu saja. Itu menjadi pakaian putih berkilau-kilau, pakaian mempelai yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Tuhan tolong kita semua. 3 binatang kurang 1, yang keempat yaitu singa. Saja, singa. 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat 8. Iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, itu. Jadi kekuatan singa ini, saudara, pada mulut yang mengaum, ya, mulut yang mengaum itu mengeluarkan suara yang dahsyat itu, ya, mulut yang mengaum sama dengan mengeluarkan suara yang dahsyat untuk membimbangkan iman dari yang mendengar, bahkan sampai menggugurkan iman. Itu ya, bisa membimbangkan iman sampai menggugurkan iman yang mendengar, ya, lewat ajaran-ajaran palsu, lewat gosip-gosip, berita yang menakutkan dan lain-lain. Berita yang menakutkan dan lain-lain. Itu singa yang mengaum, satu. Yang kedua, kekuatan singa pada mulut yang mengaum. Yang kedua, mulut yang menelan, merobek-robek dan menelan. Mulut yang merobek dan menelan mangsa, menelan mangsanya. Nah, ini kekuatannya pada mulut. Ini saja, Tuhan tolong kita semuanya. Saja. Nah, siapa sasaran dari antikris ini? Lawanlah, ayat 8, sadarlah, berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum. Berjalan keliling, beredar. Jadi sasaran dari antikris atau singa adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang beredar-edar. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang beredar-edar. Artinya tidak berada di kandang penggembalaan. Tidak berada di kandang, tidak selalu berada di kandang penggembalaan. Tidak tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Itu yang menjadi sasaran dari antikris atau singa. Saja, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tidak selalu berada di dalam kandang penggembalaan, ruangan suci. Tidak tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Itu, saudara, Tuhan tolong semua. Atau, saudara, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang berada di kandang penggembalaan, tetapi, saudara, tidak bisa menikmati, tidak bisa mendengar dan dengar-dengaran pada firman pengajaran, firman penggembalaan yang benar, firman pengajaran benar yang diulang, firman penggembalaan yang benar. Nah, itu, saudara,
Jadi berada di kandang, tapi tidak bisa mendengar firman penggembalaan firman pengajaran yang benar, yang diulang firman penggembalaan yang benar. Tidak bisa dia mendengar dan dengar-dengar. Contohnya Yudas Iskariot. Nah, dia tetap bersama Yesus. Tapi seringkali dia curi-curi, dia pergi ke sana, pergi ke tua-tua, pergi kepada orang-orang yang pengajarannya bertentangan dengan Yesus, gembalanya. Itu, saudara, saudara. Sehingga Yudas Iskariot betul-betul diterkam singa. Ya, robek perutnya. Itu hancur hidupnya, binasa. Nah, itu, saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Ayo hati-hati, ada yang memang tidak mau tergembala, tapi ada yang, ini istilah Yudas Iskariot, ada di dalam kandang penggembalaan tapi tidak makan firman penggembalaan, tidak menikmati, tidak makan, tidak mendengar, tidak dengar-dengaran. Itu istilahnya memaksakan diri dalam penggembalaan yang benar. Nah, hanya lihat apa keuntungan dia. Kalau dia keluar dari Yesus, dari penggembalaan benar, wah dia tidak dapat duit, tidak dapat ini, tidak dapat itu. Nah itu saja, saudara, hanya keuntungan jasmani saja, tidak dapat kedudukan, tidak dapat ini. Nah itu memaksakan diri dalam penggembalaan yang benar. Nah itu tadi tidak berada di kandang, beredar sana beredar sini, tidak berada di kandang, tidak tergembala dengan benar dan baik. Satu, kedua, memaksakan diri dalam penggembalaan yang benar. Pengajarannya benar, kandangnya benar, tetapi dia memaksakan diri, tidak menikmati, tidak makan firman pengajaran yang benar yang diulang, firman penggembalaan yang benar. Tuhan tolong kita semuanya. Itu sasarannya, saja sasaran dari antikris atau singa. Tuhan tolong kita semuanya. 1 Petrus pasal 5 ayat 5, cara menghadapi binatang buas, cara menghadapi antikris, kombinasi 4 binatang buas. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. 6 ya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Puji Tuhan, saudara. Jadi ini, saudara, untuk menghadapi antikris, kombinasi dari 4 binatang buas, maka kita harus, ayat 6 itu kuncinya. Kita harus, ayat 6, ya, ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Itu, saudara, kita harus menyerahkan segenap hidup kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Menggunakan kekuatan Tuhan, jangan kekuatan binatang buas, saudara. Nah itu, saudara, menyerahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kalau menyembah antikris itu, saudara, tadi menggunakan, saudara, menggunakan kekuatan antikris tadi. Itu 4 macam binatang buas, 4 macam kekuatan, naga pada ekor, saudara. Itu kemudian ada lagi macan tutul pada kecepatan, saudara. Kemudian beruang pada cakar, kemudian singa pada mulut. Nah itu, untuk melawan itu maka kita harus merendahkan, menyerahkan segenap hidup di bawah tangan Tuhan yang kuat. Nah, itu berada di dalam tangan Tuhan yang kuat, mengandalkan kekuatan Tuhan sepenuh, mengandalkan kekuatan Tuhan sepenuh. Ya, nah, itu kekuatan firman, pengajaran yang benar, kekuatan Roh Kudus, kekuatan kasih Allah. Itu kekuatan Tuhan di bumi, kekuatan firman, pengajaran benar, kekuatan Roh Kudus, dan kekuatan kasih Allah yang kekal. Nah, itu, saudara. Nah, lewat apa, saudara? Lewat apa? Lewat 2 hal. Yang pertama, 1
Petrus pasal 5 ini judulnya gembalakanlah kawanan domba Allah. Gembalakanlah lewat penggembalaan yang benar dan baik. Kita harus tergembala dengan benar dan baik. Itu saja, yaitu selalu berada di kandang penggembalaan ruangan suci. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Itu harus, itu mutlak hari-hari ini. Itu mutlak saja, itu harus. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Saja, kebaktian umum, ketekunan dalam kebaktian umum, ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab, perjamuan suci, ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan. Kebaktian umum itu persekutuan Allah Roh Kudus, kebaktian pendalaman Alkitab anak Allah, dan kebaktian doa penyembahan Allah Bapa. Itu saja, jadi tergembala. Maka di dalam kandang kalau kita tekun dalam kandang penggembalaan, maka tubuh jiwa roh kita melekat kuat pada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sehingga tidak bisa dijamah oleh antikris dalam kombinasi 4 binatang. Setan Tritunggal tidak bisa dijamah, setan Tritunggal selaku setan, ya, nabi palsu, dan antikris dalam kombinasi 4 binatang buas. Itu ya, kita tidak bisa dijamah ya. Tuhan tolong kita semua. Nah, yang kedua ya, jadi dalam kandang penggembalaan kita betul-betul merasa damai sejahtera. Buktinya damai sejahtera, tidak dijamah oleh setan Tritunggal. Buktinya apa? Tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan, tidak ada apa lagi. Damai sejahtera. Saudara, semua yang daging rasakan, kita tidak merasakannya lagi. Kita hanya merasakan kasih Allah yang besar. Berarti urapan Roh Kudus, firman Allah, itu aja. Semua menjadi enak dan ringan. Itu tergembala. Itu ada di kandang penggembala. Sekalipun badai, angin gelombang menghantam kita, kita tetap damai sejahtera, tenang. Ya, itu daging tidak merasa lagi apa-apa yang daging rasakan. Kita tidak merasa apa-apa lagi yang daging rasakan. Perasaan takut, cemas, kecewa, putus asa, najis, tidak ada lagi. Yang ada hanya merasakan kasih Allah, Roh Kudus, urapan Roh Kudus, dan firman Allah, firman pengajaran benar, menguatkan kita semua. Semua enak dan ringan. Ya, yang kedua tadi 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Jadi lewat 2 cara, 2 hal. Itu. Jadi kita menyerahkan segenap hidup kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, berada di dalam tangan Tuhan yang kuat, menggunakan seluruh kekuatan Tuhan, firman Roh Kudus kasih. Itu lewat 2 hal. Pertama, penggembalaan yang benar dan baik. Kita harus tergembala dengan benar baik. Selalu ada di kandang penggembalaan, selalu ada di kandang penggembalaan. Itu tergembala dengan benar dan menikmati, ditambah juga menikmati firman penggembalaan yang benar, firman pengajaran yang benar yang diulang-ulang. Itu 2 ya. Jadi nomor 1, penggembalaan yang benar baik. Kita tergembala dengan benar baik, yaitu selalu di kandang, selalu menikmati firman penggembalaan yang benar. Itu sehingga mengalami pertumbuhan rohani. Nah, kalau makan, kita mendapatkan pertumbuhan rohani ke arah kesempurnaan, ke arah kesempurnaan. Tuhan tolong kita semua. Yang kedua, yaitu lewat 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Itu sikap penyembahan kepada Tuhan. Yang kedua, penyembahan kepada Tuhan. Jangan menyembah antikris, penyembahan yang benar kepada Tuhan. Penyembahan yang benar, yaitu proses perobekan daging, dengan segala keinginan daging, tabiat daging, hawa nafsu daging, keinginan, hawa nafsu, tabiat daging, emosi daging,
sehingga kita bisa tunduk, saudara, sehingga kita bisa tunduk. Ayat 5 itu tunduk, kita bisa tunduk, taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara lagi. Kita bisa tunduk, istri itu tunduk pada suami. Ini sifatnya mempelai, tunduk, taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara lagi. Nah, kemudian yang kedua tadi 1 Petrus 5 ayat 7. Yang pertama ayat 5 tunduk, yang kedua 1 Petrus 5 ayat 7 menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan sampai menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran sampai dengan menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan, percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Itu, saudara, itu kita berada di bawah tangan Tuhan yang kuat. Lewat penggembalaan dulu aman, damai sejahtera, makan firman, bertumbuh ke arah kesucian, kesempurnaan, hidup suci sempurna sampai sempurna. Kemudian yang kedua sikap penyembahan, ya, menyembah Tuhan itu perobekan daging dengan segala keinginan, hawa nafsunya, saudara. Kemudian tabiatnya, emosinya, ambisinya, semua sampai kita bisa tunduk, taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara lagi. 1 Petrus 5 ayat yang kelima. Yang kedua, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, ketakutan, sampai menyerahkan seluruh hidup, menyerahkan diri kepada Tuhan, seluruh hidup kepada Tuhan, percaya, mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Itu sama dengan mengulurkan tangan kepada Tuhan. Mengulurkan tangan kepada Tuhan. Mengulurkan dua tangan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan ulurkan tangan yang kuat. Tangan yang kuat dan berbelas kasih. Saudara, Tuhan akan mengulurkan tangan yang kuat yang berbelas kasih kepada kita. Sehingga kita hidup dalam tangan Tuhan yang kuat. Kita hidup di dalam tangan Tuhan yang kuat. Nah, itu menggunakan kekuatan Tuhan hari-hari ini. Penggembalaan itu hanya menyerah. Kita hanya menggunakan kekuatan Tuhan. Tuhan yang bekerja. Kita hanya menunggu waktunya Tuhan. Itu penggembalaan. Itu Tuhan tolong kita. Hasilnya yang pertama tadi 1 Petrus pasal 5, 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6, ya. Mari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara, ini ditinggikannya pada waktunya. Itu, saudara, untuk meninggikan kita pada waktunya. Untuk meninggikan kita pada waktunya. Sama dengan untuk memuliakan kita pada waktunya. Ada kemuliaan. Ada kemuliaan. Saudara, kalau kita tergembala lewat pintu sempit kematian. Kalau kita menyembah, saudara, perobekan daging salib. Di balik salib ada kemuliaan. Di balik pintu sempit, di balik perobekan daging salib ada kemuliaan. Kita ditinggikan pada waktunya, dimuliakan pada waktunya. Artinya, kita dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Dimuliakan di bumi ini sudah dimuliakan. Kita dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Di dalam dunia yang sulit ini, yang sangat besar kesulitannya. Kita yang kecil tak berdaya tapi dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Saudara, secara kelimpahan di tengah keadaan dunia yang sulit, sangat sulit ini. Saudara, sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Itu istilah diangkat, ditinggikan, dimuliakan oleh Tuhan. Dilindungi, dipelihara. Kita dipakai oleh Tuhan. Saudara, kita dipakai oleh Tuhan
untuk memuliakan nama Tuhan. Dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Saudara, dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Saudara, itu untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Nah, ini saudara, Tuhan akan tolong kita semuanya, saudara. Dan Tuhan akan mengubahkan kita, ditinggikan, diangkat. Kapan Yesus itu bisa terangkat? Kalau tubuhnya berubah. Kalau tubuhnya berubah dari tubuh daging menjadi tubuh rohani, berubah. Kita akan diubahkan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus, terus menerus. Nah, itu Tuhan akan tolong kita semua. Pada waktunya semua. Kita akan dilindungi, dipelihara pada waktunya. Kita akan dipakai Tuhan pada waktunya. Jadi pemakaian Tuhan itu ya waktunya Tuhan juga. Kita berusaha tapi waktu di tangan Tuhan. Tenang saja. Kalau waktunya Tuhan sudah dipakai kita. Itu saudara, waktu di tangan Tuhan. Tuhan tolong kita pada waktunya. Itu artinya saudara, itu pada waktunya artinya saudara, bukan kita yang bekerja, tapi Tuhan. Bukan kita yang bekerja, tetapi Tuhan yang bekerja dengan seluruh kekuatan. Tuhan bekerja dengan seluruh kekuatannya. Kita hanya sabar menunggu waktu Tuhan. Kita hanya sabar menunggu waktu Tuhan. Kita hanya menyerah sepenuh kepada Tuhan. Itu pada waktunya. Semua. Dia akan meninggikan kita pada waktu. Melindungi, memelihara. Memakai kita dalam gerakan hujan akhir pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Saudara, itu untuk memuliakan Tuhan. Dan juga kita saudara akan diubahkan terus menerus dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus, sempurna seperti Yesus, mempelai wanita. So, itu ditinggikan pada waktu. Saudara, kemudian yang kedua, hasil yang kedua, saudara, Ibrani pasal yang keempat, surat Ibrani pasal yang keempat, Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15 dan 16, 15-16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia, untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Untuk menolong kita, Tuhan ulurkan tangan kekuatannya itu. Tangan belas kasihnya, tangan kekuatannya sepenuhnya. Itu saudara, tangan yang kuat. Itu saudara, untuk menolong kita pada waktunya. Tadi untuk mengangkat kita pada waktunya. Sekarang untuk menolong kita pada waktunya. Untuk menolong kita pada waktunya. Saudara, artinya saudara, menyelesaikan semua masalah yang mustahil. Ya, semua masalah yang mustahil tepat pada waktunya. Tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat, tepat waktu. Nah, seperti orang mau tenggelam. Orang mau tenggelam harus tepat waktu. Nah itu, begitu tidak tepat, hilang, habis, tidak ketemu lagi. Nah, tepat waktu itu, saudara, tepat waktu. Nah, Tuhan akan tolong kita semua, saudara. Ayo, ya tadi itu dia turut merasakan kelemahan kita, saudara. Ayat yang ke-15, Tuhan turut sebagai imam besar dapat, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Itu saja. Kalau belum ditolong, nah ini kalau belum ditolong, apa yang harus kita lakukan? Koreksi diri. Kalau belum ditolong, saudara, kalau belum waktunya Tuhan, belum ditolong, belum ditinggikan, apa yang harus kita lakukan? Saudara, koreksi diri.
lewat ketajaman pedang firman. Koreksi diri, memeriksa diri sendiri lewat ketajaman pedang firman Allah. Kalau ada dosa, ayo kita akui kepada Tuhan sesama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Nah, itu tadi, Yesus dicobai tapi tidak berbuat dosa. Nah, ini yang penting. Dalam pencobaan atau masalah, tidak boleh berbuat dosa. Nah, itu kalau berbuat dosa, Tuhan tidak bisa menolong. Nah, itu namanya jatuh dalam pencobaan. Sudah ada masalah, masih berbuat dosa, itu jatuh dalam pencobaan. Nah, itu saudara, hati-hati ya. Jadi jatuh dalam pencobaan, akhirnya dosanya tetap berbuat dosa sampai dosanya yang matang, dosanya yang dituai, nanti dihukum. Itu dihukum. Tapi kalau kita koreksi diri, dosa yang diselesaikan, maka masalah pasti selesai. Masalah pasti selesai. Saudara, kalau dosa diselesaikan, masalah pasti selesai. Tuhan akan tolong kita semua. Semoga kita bisa mati. Jadi itulah hidup di dalam tangan Tuhan yang kuat. Saudara, ada tangan yang kuat untuk meninggikan, melindungi, memelihara kita semuanya, memakai kita, mengubahkan kita, mujizat rohani jasmani terjadi. Aku menolong kita pada waktunya. Loh, kok belum ditolong? Koreksi diri sampai tidak berbuat dosa. Sudah selesai, masalah selesai, dosa selesai, masalah selesai. Tuhan akan tolong kita semua. Dan yang terakhir, ketiga, pengkhotbah pasal yang ketiga. Kitab pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Semua pekerjaan Tuhan, kita hanya menunggu waktu. Semua yang bekerja Tuhan, kita hanya usaha ditambah menunggu waktu, sabar. Itu saja. Serahkan kepada tangan Tuhan yang kuat. Jangan kekuatan binatang buas, hancur kita. Tapi kekuatan Tuhan, ditinggikan. Saudara, ditolong. Semua menjadi indah. Semua menjadi indah pada waktunya. Artinya, saudara, tangan yang kuat itu sanggup memberikan masa depan yang berhasil indah bagi kita semua. Memberikan masa depan yang berhasil indah bagi kita semuanya. Saudara, Tuhan akan tepat pada waktunya. Masa depan yang berhasil indah bagi kita semuanya. Tuhan akan tolong kita semuanya, saudara, sampai jika Yesus datang kembali kedua kali, maka kita semua, saudara, sudah diubahkan, sudah sempurna, sama mulia dengan Dia, untuk layak ditinggikan di awan-awan permai, dimuliakan di awan-awan yang permai. Ada sorak-sorai haleluya bersama Dia, masuk Firdaus 1000 tahun damai, masuk Yerusalem baru kekal selamanya. Sementara yang menyembah antikris masuk neraka, lautan api belerang selamanya. Tuhan akan tolong kita. Ini penyembahan di awan-awan nanti, saudaraku, penyembahan seluruh dunia. Ini saudara, di awan-awan yang permai, sorak-sorai haleluya, sampai penyembahan di depan tahta kekal selama-lamanya. Tuhan memberikan masa depan berhasil indah. Tuhan memberikan kekekalan kepada kita, hidup kekal dalam kerajaan surga selama-lamanya. Kita menyembah Tuhan siang malam bersama Dia selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan menerima perjamuan suci pada saat ini. Mari kita gunakan firman pengajaran, dan perjamuan suci adalah uluran tangan Tuhan yang kuat untuk meninggikan, untuk menolong, untuk membuat semua indah
pada waktunya. Kegagalan-kegagalan menjadi berhasil indah. Sekalipun sekarang gagal, Tuhan mampu, tangan yang kuat mampu untuk menolong kita semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan nomor 10 suplemen, saudara. Semua indah pada waktunya. 10 dari suplemen. Haleluya. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan, jalan Tuhan bukan jalanku. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktu. Ayat 3, hari esok. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktu. Kor sekali lagi. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktu. Dengan dudukkan kepala. Serahkanlah apa yang menjadi pergumulan. Sekali lagi, ada yang mau mengangkat dua tangan. Semua indah pada waktunya, semua tertolong pada waktunya, semua diangkat pada waktunya. Haleluya. Koreksi diri, sabar, menyerah semua. Nantikan Tuhan berkarya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Yalawaka, yalawaka, yalawaka. Oh, Yesus, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Kami hanya
menyembah-Mu. Oh, ulurkan tangan yang kuat, Tuhan. Tangan belas kasih. Oh, mujizat pasti terjadi. Pengangkatan, pertolongan. Semua jadi indah pada waktunya, sempurna pada waktunya. Haleluya, kami percaya Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Ya lawasa, haleluya. Kami percaya. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Ya lawaka. Yesus, haleluya. Engkau baik bagi kami. Ampunilah kami. Sucikan oleh darah. Tangan yang kuat memeluk kami, menolong kami, mengangkat kami, menjadikan semua indah, semua sempurna jika Yesus datang kembali kedua kami. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih, sampai kesempurnaan turunkan tangan. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti yang kami letakkan di hadapan kami adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur adalah darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan Tuhan yang kuat, Tuhan yang setia, yang berbelas kasih, untuk sanggup, oh Tuhan, meninggikan kami, sanggup menolong, sanggup membuat semua indah, sempurna pada waktunya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita nyanyi kornya dengan U saja. Mari. Kemudian perjamuan suci akan dijalankan, dibagikan. Bangkit berdiri bersama-sama, letakkan di dada. Nantikan Tuhan berkarya. Siapa tahu saat ini Tuhan berkarya. Sekali lagi, angkat tubuhnya di tangan kanan, nantikan. Haleluya. Engkau sudah buruk, hancur di kayu salib, supaya kami menjadi indah, mulia, sempurna seperti Tuhan, untuk layak menyambut kedatanganmu kedua kali di awan permai. Tidak masuk neraka, tapi masuk Yerusalem baru, kerajaan surga kekal selamanya. Engkau meninggikan, Engkau menolong Tuhan, Engkau menjadikan semua indah pada waktunya. Tidak terbatas apapun, Tuhan sanggup menolong kami. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Angkat cawan darahnya di tangan kamu. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu tangan Tuhan yang kuat, yang setia. Oh, sanggup bukan hanya menyembuhkan kita, tapi menyempurnakan, memuliakan, sampai layak masuk kerajaan surga kekal selamanya. Namun, kalau ada penyakit bisa diraba tangan kiri, rabah. Jika tidak bisa letakkan di dada, di dada ada masalah, ada dosa, air mata, keluarga yang sakit, dan lain, sebut namanya, Tuhan tolong semuanya. Haleluya, 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 haleluya.
dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukan hanya sampai di dunia, tapi sampai di awan permai, sampai di Yerusalem baru. Bersama keluarga kita semua yang sudah mendahului, yang masih ada, kita doakan semuanya, kita semua menjadi satu kesatuan jika Yesus datang kembali kedua kali bersama Yesus selama-lamanya. Angkat dua tangan ke atas, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Berbelas kasih kepada kami. Segala kekurangan kelemahan kami Engkau angkat Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Keluarga kami, seluruh jemaat Tuhan tolong semua. Oh terima kasih, semua indah pada waktunya, sempurna jika Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur hanya kepadamu. Turunkan tangan. Terima kasih, tetapkan firman-Mu dan perjamuan suci adalah uluran tangan Tuhan yang kuat, yang memegang setiap kehidupan kami sampai hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Mojokerto. Oh Tuhan, GSJ BDI Jalan Kartini Mojokerto, Tuhan berkati semua dengan berkat-berkat yang dari surga. Buka firman, buka jalan Tuhan, tolong semua, gembalakan kami semuanya sampai tempat penggembalaan terakhir Yerusalem yang baru. Sehat, kuat, panjang umur melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Pengorbanan untuk pekerjaan Tuhan, balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.